Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, Bapak akan memulai pembahasan mata kuliah Mekanika Rekayasa untuk modul yang pertama atau modul satu nih. Modul satu ini adalah tentang cerita eh, definisi mekanika rekayasa, mekanika teknik atau statika ya. Sering juga disebut sebagai statika bangunan. Tujuan penjelasan modul satu ini adalah untuk menjelaskan lingkup materi statika, statika bangunan sebagai dasar keterampilan perhitungan desain konstruksi ya, termasuk untuk konstruksi pertambangan ya tentunya ya. Kemudian yang kedua menginformasikan konsep mekanika dalam struktur statis tertentu. Sebab ada yang disebut dengan struktur statis tertentu ya. Sedangkan untuk mahasiswa mahasiswi teknik pertambangan cukup sampai dengan statis tertentu ya. Baik, statika atau mekanika teknik atau sekarang disebut mekanika rekayasa itu merupakan bidang ilmu atau dasar keahlian yang dipelajari untuk bangunan sipil ya. Sipil ini maksudnya adalah bangunan untuk masyarakat umum ya, termasuk eh, masyarakat pertambangan. Sedangkan kebalikan sipil adalah militer. Teknik militer sekarang sudah tidak dikenal lagi, cuma pada masa lalu pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, ilmu teknik sipil ini termasuk adalah ilmu konstruksi untuk teknik pertambangan. Pokok utama untuk materi statika itu adalah mempelajari struktur terhadap beban yang bekerja di atasnya. Jadi di atas di atas konstruksi tersebut ada beban-beban yang bekerja yang harus mampu ditahan oleh konstruksi tersebut. Nah, di sini perilaku struktur konstruksi tersebut nanti akan mencakup apa yang disebut sebagai kesetimbangan gaya, uraian gaya, dan juga gaya reaksi. Ada juga yang disebut dengan gaya internal yang ada di dalam struktur. Baik, tugas kita mempelajari mekanika rekayasa atau statika itu adalah untuk mengetahui konsep kesetimbangan ya, konsep kesetimbangan gaya. Ini juga ada dijelaskan di bagian statika ya, di modul sebelumnya ya, yaitu di kesetimbangan titik berat. Kemudian untuk mengetahui jenis tumpuan dan pengaruh tumpuan, eh, kemudian untuk mengetahui konsep kesetimbangan sebagai aksi reaksi ya pada struktur statis tertentu, kesetimbangan gaya reaksi, aksi reaksi untuk gaya dalam dan distribusi gaya pada struktur statis tertentu untuk diketahui bagaimana yang mengalami beban atau menderita gaya yang paling besar. Baik, di sini adalah tujuan struktur yang menderita gaya itu dan tentunya ada mengalami tekanan yang besar ya. Kehancuran struktur pada bagian tertentu, misalnya robohnya jembatan atau longsornya lereng penahan atau tanggul, kemudian juga runtuhnya gudang misalnya begitu ya. Kemudian menjadi bahan kita belajar sebagai bekal untuk memahami perilaku konstruksi atau struktur yang mengalami pembebanan tersebut ya. Baik, ini adalah model dari struktur atau konstruksi ya yang dimaksud. Jadi seperti ini dari contoh eh, model jembatan ataupun nanti lanjutannya berupa belt conveyor itu seperti ini. Kemudian itu diinisialisasi sebagai balok menerus atau continuous beam seperti ini. Jadi ada tumpuan-tumpuan, kemudian ada balok menerus gitu ya. Nah, kemudian kalau modelnya seperti ini, jembatan ya dengan beberapa kabel begini, kabel state gitu ya, maka nanti model strukturnya adalah seperti ini ya, konstruksinya seperti ini ya. Jadi ada tiang utama, kemudian ada balok penyangga dan ada kabel. Kemudian kalau model cerobong ya, misalkan cerobong asap pembakaran pabrik seperti ini ya, itu maka model strukturnya adalah bentuknya juga mirip ya, dibentuk seperti ini ya perhitungannya.
Lalu kalau model seperti jembatan rangka seperti ini ya atau truss, nah itu nanti dimodelkan seperti bentuk ini. Jadi ada tumpuan-tumpuan dan ada bentuk konstruksi rangka ya seperti ini. Nah, kalau model apa namanya jembatan seperti ini ya, eh, jembatan eh, kabel tapi ini double ya, twin bridge ini, maka dia akan dimodelkan juga bentuk strukturnya seperti jadi ada rangkanya, ada pilar dua dan ada kabelnya ya. Yang disebut sebagai suspension bridge. Nah, kali ini adalah model tanggul ya, tanggul penahan termasuk untuk bidang pertambangan yang itu sering digunakan ini yang disebut sebagai retaining wall ya atau tanggul penahan, dinding penahan tanah. Maka bentuk strukturnya ada seperti ini. Jadi ada seperti jepit begini, ada konstruksinya, kemudian ada bagian apa? Tanah di atas ini ya, yang tertimbun. Nah, kalau seperti konstruksi dam seperti ini ya, kalau dam itu ada penahan seperti ini, maka nanti konstruksinya diidealisasikan seperti ini. Jadi sama seperti tadi, tanggul penahan juga, cuma di sini isinya air ya. Dibebani air yang menekan ke sana ya. Baik, kalau model seperti Menara Alfa begini, maka tentunya strukturnya akan dimodelkan seperti truss atau rangka, konstruksi rangka tapi yang lebih rumit ya. Nah, mengapa kita mempelajari eh, mekanika rekayasa? Karena untuk menghindari kondisi seperti ini, di antaranya adalah runtuhnya gedung, baik itu perkantoran atau gudang seperti ini ya, ataupun adanya gangguan lain, misalkan ada gempa bumi ya, maka kekuatan bangunan ini terhitung karena kesalahan perhitungan dalam statika atau mekanika rekayasa. Nah, ini adalah contoh kesalahan perhitungan fondasi juga ya. Jadi salah perhitungan mekanika rekayasa sehingga terjadi amblesan atau longsor apa miring seperti ini ya. Nah, ini contoh lain adalah bencana gempa ya. Ini di Padang itu juga kalau tidak kokoh juga kan runtuh. Ini juga lain, ini bagian bawahnya ini runtuh ya, kita lihat. Kemudian ini gempa juga Jogja ya, ini juga menghasilkan hasil seperti ini kalau perhitungan statikanya itu tidak memperhitungkan beban getar atau beban gempa. Nah, ini adalah kondisi perhitungan statika mekanika rekayasa yang tidak memperhitungkan beban panas atau muai. Jadi ini apa balok besinya ini akan memanjang ya, memuai karena panas sehingga dia airnya membengkok seperti ini. Nah, ini seharusnya disediakan lubang ya. Jadi ada kesempatan muai panjang. Nah, ini contoh kesalahan perhitungan dalam mekanika rekayasa untuk beban panas ya. Nah, jadi itu kira-kira kemudian lingkup dalam statika bangunan kita diantaranya ada mempelajari pembebanan, kemudian perletakan, jenis konstruksi, keseimbangan gaya, dan gaya dalam. Nanti di sini akan kita bahas masing-masing per modul ini. Seperti kemarin, ini daftar pustaka nanti bisa dilihat. Silakan nanti mempelajari beberapa pustaka, baik yang tertera di sini ataupun yang di luar ini. Di sini karena Bapak adalah alumni ITB, jadi lebih mempromosikan penerbit ITB ya. Demikian kira-kira penjelasan perkuliahan kali ini. Nanti mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik sampai bertemu di modul selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.